kolaborasi antara tenaga kesehatan di Puskesmas Tanjung Sari. Program kerja mata kuliah kolaborasi dan kerjasama tenaga kesehatan. Proyek yang dibuat oleh mahasiswa Fikes ABN MPKM Angkatan 2. Tujuan dari pembuatan video ini adalah sebuah proyek output dari implementasi yang telah dijalankan kelompok untuk memenuhi nilai mata kuliah kolaborasi dan kerjasama tenaga kesehatan. Tujuan lain dari video ini adalah untuk 1. Memahami konsep, prinsip, model, komponen, sejarah kolaborasi dan kerjasama tim kesehatan. 2. Menganalisis standar praktik, standar pelayanan, filosofi, peran, kewajiban, fungsi kepemimpinan masing-masing tenaga kesehatan profesional pemberi asuhan. 3. Menganalisis komunikasi, kepemimpinan dalam kolaborasi dan kerjasama tim kesehatan. 4. Menganalisis strategi dan hambatan, konflik internal, konflik eksternal, manajemen konflik dalam pengelolaan kolaborasi dan kerjasama tim kesehatan. Video ini telah dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Puskesmas Tanjung Sari merupakan fasilitas kesehatan kelas 1 yang terletak di Kecamatan Tanjung Sari dengan luas mencapai 17.664 hektar persegi. Puskesmas Tanjung Sari awal berdiri pada tahun 1990 dengan nama UPF Sirna Sari yang berada di bawah Puskesmas Cariu yang saat itu berada di Kecamatan Cariu. Pada tahun 2003, seiring dengan adanya pemekaran kecamatan, nama UPF Sirna Sari berubah menjadi UPT Puskesmas Tanjung Sari yang masuk ke dalam Kecamatan Tanjung Sari. Terdapat 10 desa yang termasuk ke dalam wilayah kerja Puskesmas Tanjung Sari, yaitu Desa Sirna Sari, Desa Sirna Rasa, Desa Buana Jaya, Desa Tanjung Sari, Desa Pasir Tanjung, Desa Tanjung Rasa, Desa Cibadak, Desa Antajaya, Desa Sukarasa, Desa Salawangi, dan sebagian masyarakat Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, dan juga masyarakat perbatasan Cianjur. Staf yang terdapat di Puskesmas Tanjung Sari terdiri dari 50 orang, 39 tenaga kesehatan, dan 11 orang administrasi umum. Visi Puskesmas Tanjung Sari adalah menciptakan masyarakat Tanjung Sari yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Dan Puskesmas Tanjung Sari memiliki beberapa misi, berupa 1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Sari. 2. Menurunkan angka stunting pada balita di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Sari. 3. Menjadikan seluruh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Sari untuk menjadi anggota JKN. 4. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penyakit. 5. Menjadikan Puskesmas Tanjung Sari pilihan pertama masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan visi dan misi tersebut, Puskesmas ingin Tanjung Sari memberikan perubahan yang lebih baik pada masyarakat Tanjung Sari dan sekitarnya, serta menjadikan kesehatan masyarakat sebagai hal yang utama, karena sesuai dengan moto Puskesmas Tanjung Sari, yaitu sehat Anda merupakan prioritas kami. Di Puskesmas Tanjung Sari tersedia banyak layanan, berupa pengobatan umum, MTBS, pengobatan gigi, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, laboratorium, kefarmasian, pengobatan TB paru, pengobatan kusta, konseling terpadu, khitan atau sunat, IMS HIV, IVA-tes, PKD, surat keterangan sakit, sehat, izin keramaian,
visum, dan rujukan. Ada juga imunisasi bagi bayi, ibu hamil, dan juga calon pengantin. Ada juga baby spa, USG, persalinan atau ponet, emergency, dan perawatan. Selain melakukan pelayanan di dalam puskesmas, Puskesmas Tanjung Sari juga memiliki beberapa program lain seperti 1. KIA atau Kesehatan Ibu dan Anak, 2. Imunisasi, 3. Perkesmas atau Perawatan Kesehatan Masyarakat, 4. ISPA Diare, 5. DBD Rabies, 6. Kecacingan, 7. PTM atau Penyakit Tidak Menular, 8. Lansia, 9. TB paru, 10. Kusta dan Frambusia, 11. Kesehatan jiwa, 12. Program hepatitis, 13. Program HIV, 14. Surveillance, 15. Promosi kesehatan, 16. Kesehatan lingkungan, 17. Gizi, 18 UKS atau Usaha Kesehatan Sekolah, 19 Indera dan Fungsional, 20 Pelayanan Kesehatan Olahraga, 21 Pelayanan Kesehatan Kerja, 22 Pelayanan Kesehatan Tradisional, 23 Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat, dan 24 Program PISPK. Puskesmas Tanjung Sari berkolaborasi dengan sesama tenaga kesehatan dan juga administrasi umum untuk memberikan yang terbaik kepada yang datang dan diberikan penanganan profesional. Tujuan melaksanakannya kegiatan ini adalah untuk menganalisis dan memberikan gambaran proses kerjasama dan kolaborasi tim kesehatan serta lingkungan kerja khususnya di Puskesmas Tanjung Sari. Sebelum melakukan wawancara, kami memperkenalkan diri sebagai mahasiswa dari UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan S1 Keperawatan yang sedang mengikuti program MBKM ABN. Lalu menjelaskan rangkaian dan tujuan dari kegiatan wawancara ini. Setelah itu, kami melakukan event konsen sebagai bukti persetujuan dari pihak-pihak penegak kesehatan yang akan kami wawancarai. Dilanjutkan dengan sesi wawancara dengan tiap perwakilan tenaga kesehatan yang ada. Dan diakhiri dengan pemberian cenderamata yaitu sertifikat atas partisipasi dalam pembuatan dokumenter video wawancara dan 6 poster edukasi oleh mahasiswa kepada perwakilan Puskesmas Tanjung Sari yaitu Kepala Puskesmas Dr. Latifahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin Ibu, saya Dita Amalia dari mahasiswa UPN Veteran Jakarta, jurusan S1 Keperawatan yang sedang mengikuti program MBKM ABN dari kampus Ibu. Tujuan saya datang ke sini adalah ingin mewawancarai Ibu terkait kolaborasi dan kerjasama tim untuk dikonversikan ke dalam mata kuliah kami Ibu. Wawancara ini akan dilakukan di sini saja sekitar 10 hingga 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Siap, bersedia. Baik Ibu, karena sudah bersedia, mohon izin untuk mengisi info konsen terlebih dahulu ya Ibu. Oke. Please introduce yourself first by mentioning your name, profession, and last education. Saya Dr. Latifahani, profesi dokter umum yang mempunyai tugas tambahan sebagai kepala puskesmas. Saya Dr. Sukma Legowdenta Adi Pradana. Saya selaku dokter fungsional. Nama saya Rendy Puspitasari, saya sebagai perawat lulusan dari Akper Rumah Sakit Jakarta tahun 2017. Nama saya Waya Rokaya,
Saya sebagai bidan pelaksana. Saya adalah Yayu Rahayu. Profesi saya sebagai bidan koordinator di Puskesmas Tanjung Sari. Pendidikan terakhir saya D3 kebidanan. Saya Muhammad Izzuddin Safa, pendidikan terakhir S1. Saya di sini sebagai petugas pelaksana aja. Nama saya Solihin, saya di sini sebagai petugas farmasi. Dirasa asisten apoteker ya, saya gelarnya satu farmasi. Nama saya Mulyadi. Nama saya Erna Mardiani. Saya di sini ditugaskan jadi bidan Desa Buana Jaya dari tahun 2006. Pendidikan saya terakhir D4 pendidik. Perkenalkan, nama saya Utamia Dicita. Saya di sini sebagai analis kesehatan, ahli teknologi laboratorium. Terus pendidikan terakhir D3 analis kesehatan. Nama Nandi, ya saya di sini sebagai staf umum, ya pelaksana administrasi umum ya. Terus pendidikan terakhir saya SLA, ya mungkin ininya lagi proses ya. Nama saya Tuminun. Kebetulan di sini memegang program RISI, asal pendidikan dari D3 di Bandung, Poltekkes. How long have you been working at Puskesmas Tanjung Sari? Berada di Tanjung Sari ini sekitar tahun 2015 mulainya hingga sekarang. Saya baru bergabung per April tahun ini. Dari tahun 89, berarti 34 tahun. Kurang lebih 14 tahun. Masuk saya di sini tanggal 2 Februari sampai sekarang sih. Bekerja di sini kurang lebih dari tahun 1990 ya. Kurang lebih 2 tahun. Dari 2006 bulan Juli. Saya udah dari tahun 2021, berarti sekitar 3 tahun, baru 3 tahun. Saya pertama masuk ke bekerja di Tanjung Sari tahun 2003, masih hampir 20 tahun jalan. Saya masuk ke sini tanggal 1 Februari 1994, jadi udah sekitar 29 tahun. What is the vision and mission of Tanjung Sari Health Center in prospering the people of Tanjung Sari Village? Kita mengambil visi menciptakan masyarakat Tanjung Sari yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Terus untuk misinya yaitu menurunkan angka kematian ibu hamil, Menurunkan angka stunting di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Sari. Menjadikan seluruh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Sari untuk menjadi anggota JKN. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penyakit. Yang terakhir, menjadikan Puskesmas Tanjung Sari pilihan pertama masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. How is the distribution of shifts carried out at the Tanjung Sari Health Center? Hubungan Puskesmas Tanjung Sari itu ada Ponet dan UGD serta tempat perawatan. Jadi Puskesmas Tanjung Sari memberlakukan shift pagi, shift siang, dan shift malam. Kolaborasi dengan bidan. Untuk shift pagi mungkin bisa beberapa orang karena di shift pagi itu ada poli yang harus dilayani ya. Terus untuk sore kita ada 2 perawat, 1 bidan. Untuk malam 2 perawat, 1 bidan. Untuk shift pagi karena kita udah ada jam kerja yang ditentukan oleh Pemda. Pagi dari jam 7.30 sampai dengan jam 15. Kalau siang itu dari jam 14 sampai dengan jam 21. Kalau malam dari jam 20 sampai dengan jam 8. Berlaku bidan, berlaku untuk perawat, berlaku satpam, dokter, kalau dokter mungkin on call ya. Dokter jam kerjanya mulai setengah 8 sampai jam 3 pagi saja dokter. Untuk sore sampai malam dokter nggak ada, hanya on call. What are the highest cases of health problems in Tanjung Sari Health Center and its surroundings? Untuk kasus rawat jalannya itu kita masih ISPA ya, infeksi saluran pernapasan atas ya, itu masih yang tertinggi. Banyak juga itu kasus dispepsia ya, dermatitis, hipertensi, diabetes, osteoartritis masih. Tapi untuk rawat inapnya kami banyak di kasus dispepsia, terus tifoid. Untuk jantung, apabila pun terdiagnosa jantung rawat inap, di kami di EKG langsung dirujuk biasanya. Penyakit
menular seperti diare, seperti ya skabies pada kulit dan penyakit ispa. Apa ya ispa paling kayak? Diare sama ISPA dan dispepsia. Saya bicara di lingkup kebidanannya. Kasus tertingginya yaitu kelahiran dengan keadaan bayi berlahir rendah BBLR. PTM-nya itu yang tinggi, kayak hipertensi gitu kan, diabetes. Banyak hal-hal seperti ada gatal, skabies kayak gitu. How is the current environment of Tanjung Sari Health Center related to health? Untuk lingkungan sekitar Tanjung Sari, mungkin debu-debu ya, terlalu banyak debu-debu aja. Sekarang lagi musim kemarau, ya susah air. masyarakat Tanjung Sari sangat terdampak dengan suhu tersebut. Terus angka kesakitan untuk ISPA dan diare agak sedikit naik. Dampak panas, sedikit panas. Keluhannya demam, batuk pilek karena situasi cuaca, dan kita juga krisis air bersih sekarang. How is the participation of health workers at Tanjung Sari Health Center? Proker yang di Tanjung Sari itu kan kita sudah sesuai dengan program yang dari dinas ya. Penyuluhan ke masyarakat. Kalau penyuluhan ada yang di dalam gedung sama luar gedung. Contohnya di dalam ruangan seperti masalah TB, terus program-program TB yang menjelaskan. Terus yang selanjutnya untuk luar seperti program lansia, kita mengadakan tiap hari Rabu ya, kita mengadakan senam sehat. Edukasi masyarakat tentang kebersihan, meningkatkan kualitas dan kesadaran masyarakatnya begitu. Pembinaan kader juga ditingkatkan. Ada kesehatan lingkungan, ada cash organ, kerjasama dengan lintas sektor, kepedulian terhadap lingkungan lah. Program kerja kami yang masih agak tersendat itu persalinan dengan Paraji. Is the collaboration provided by health workers at Tanjung Sari Health Center in accordance with the profession of each health worker? Menurut saya kolaborasinya untuk di Tanjung Sari sangat-sangat bagus, sangat-sangat baik. Kalau kolaborasi itu sangat penting memang. Ya kita harus terjalin hubungan dengan laboratorium, terjalin dengan bidan, terjalin dengan pendaftaran, terjalin dengan dokter, terjalin dengan staf yang lain. Kalau tidak ada komunikasi atau tidak terjalin hubungan baik, ya program tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Ada kesalahan ataupun kebutuhan saling mencukupi dan melengkapi. Karena kan kita itu piket mulai sekarang, berpiket perawat itu 2 orang ya persib. Sebelumnya kan 1 orang, jadi cukup membantu sama 1 orang bidan. What are the obstacles experienced by health workers at the Tanjung Sari Health Center while undergoing health services for the people of Tanjung Sari Village? Paling berkendala itu yaitu SDM, akhirnya mindset mereka agak sulit ya. Kalau untuk lintas sektor di sini kami didukung full oleh mereka, alhamdulillah. Sangat banyak sekali kendalanya, tapi kendala itu jangan jadikan permasalahan buat kita. Ya kita pecahkan bareng-bareng karena kita ada super team gitu. Fasilitas yang mungkin agak kurang. Kekurangan tenaga ya, SDM. Kekurangan tenaga. Mungkin sarana transportasi. Kasih ke masyarakatnya kali kurang. sangat rendahnya kesadaran masyarakat tentang imunisasi. How effective collaboration is implemented by you and other health workers at Puskesmas Tanjung Sari to improve effective cooperation? Kita membuat jadwal tiap bulan dan kita kolaborasi antar program. Kalau kita ke lapangan itu saling berkesinambungan. Komunikasi yang baik, terus hubungan yang baik. Lebih sering ke masyarakat gitu. Biasanya kita ada sistem on call, jadi yang wilayah terdekat kita mintain tolong untuk membantu di dalam gedung. What is the mechanism or collaboration applied by health workers at the Tanjung Sari Health Center if there are patients who come to the Tanjung Sari Health Center? Pasien pertama kali kan di pendaftaran depan ya, berarti itu ditanyakan BPJS atau bukan ya. Setelah BPJS atau bukan, nanti mereka akan mendapatkan medrek. Medreknya itu setelah diberikan, nanti medrek tersebut akan dialihkan ke screening depan, akan ditensi, pemeriksaan awal, nanti kemudian disalurkan ke poli masing-masing, apa itu ke poli gigi, ke konseling terpadu, atau memang ke BP umum, KIA, imunisasi, lab gitu-gitu ya. Terus setelah itu baru terakhirnya
Mereka setelah misalnya dari lab juga sudah konsultasi lagi ke dokternya, terakhir diobat. Diobat, selesai obat, mereka pulang. Sama dengan UGD juga begitu. Why is collaboration between professions important to be implemented for health workers at Tanjung Sari Health Center? Can be related to patient safety. Saya kan selaku kapus barangkali ya, kepala puskes ya, barangkali bagaimana saya menciptakan tempat kerja yang nyaman untuk mereka, bagaimana mereka bisa solid dengan semuanya ya, sesama teman tidak ada gap-gap. Yang jelas mungkin kalau buat kami yang mungkin memfasilitasi apapun kebutuhan mereka. Saling berkoordinasi dalam menciptakan target yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Sangat penting Sangat banget, penting memang. karena setiap individu itu kan memiliki kemampuan, keahlian, pengetahuannya juga kan berbeda-beda, jadi saling melengkapi gitu. Karena semua program itu berkaitan. Harus selalu solid timnya. Based on the information we got before visiting the Tanjung Sari Health Center, health workers, in this case midwives, are not always in the Tanjung Sari Health Center. If so, how effective collaboration is implemented by you and the Tanjung Sari Health Center to improve cooperation between health workers? Kalau bidan desa kan sesuai dengan SK yang dari dinas ya, kita sebetulnya 24 jam di desa. Tapi karena kita ada ponet, ada perawatan juga, jadi kita membagi tugas dengan tadi yang sistem pikir. Jadi saat pagi kita ada jadwal posyandu, kita ke posyandu, nanti selebihnya kita balik lagi ke puskesmas untuk bekerja sesuai pos masing-masing. Kita ada jejaring, kita kerjasama dengan jejaring. Ada bidan praktek swasta, ada dokter praktek swasta untuk menghandle bila mana ada kasus di lapangan. Karena tupoksi bidan desa ya ada di desa gitu. Before we end this interview, do you have any messages for health workers out there and for health students who are receiving their education? Pesan-pesan saya untuk adik mahasiswa, tetap semangat aja. Semangat ya. Ilmu yang didapat di bangku kuliah sama nanti pas kalian kerja itu bisa jadi nggak sesuai sama teori. Praktek dan di lapangan itu berbeda. Menggali permasalahan yang ada di lapangan. Banyak-banyaklah bertanya kepada senior, jangan sungkan-sungkan. Layani pasien dengan hati ya. Juga tenaga kesehatan yang baik. Anggaplah pasienmu itu keluargamu. Ambil kesempatan aja. Tetap semangat dan jangan lupa kesehatan buat kita juga. Semoga nanti bisa berguna untuk masyarakat banyak. Wawancara yang dilakukan oleh mahasiswa program studi Ilmu Keperawatan UPN Veteran Jakarta kepada tenaga kesehatan di Puskesmas Tanjung Sari memberikan gambaran beberapa hal yang terdapat pada Puskesmas Tanjung Sari dan Kecamatan Tanjung Sari. Di antaranya adalah profesi tenaga kesehatan telah memenuhi syarat standar, yaitu memiliki 9 profesi di dalamnya. Namun, belum terdapat profesi apoteker di Puskesmas Tanjung Sari karena sumber daya manusia yang ada baru sampai lulusan sarjana farmasi. Terkait pembagian shift kerja, dibagi 3, yaitu pagi, siang, dan juga malam. Terdapat 2 kasus tertinggi pada pelayanan Puskesmas Tanjung Sari, yaitu ISPA dan dispepsia. Oleh karena itu, sebagai langkah nyata yang dilakukan oleh tenaga kesehatan Puskesmas Tanjung Sari adalah dengan mengadakan program kerja sesuai dengan arahan Dinas Kesehatan. Dengan keadaan wilayah Kecamatan Tanjung Sari yang berada di wilayah terpojok, namun sumber daya manusia yang menjadi tenaga kesehatan di daerah ini sudah cukup berdasarkan kinerja, keahlian, dan sikap masing-masing tenaga kesehatan. Meskipun demikian, masih ada tantangan yang harus dihadapi oleh tenaga kesehatan Puskesmas Tanjung Sari seperti ekstrimnya medan untuk mencapai rumah warga dan pemahaman masyarakat tentang penyakit yang masih minim. Akan tetapi, Puskesmas Tanjung Sari sudah mendapatkan bantuan dari masyarakat dan pemerintah setempat untuk menjalankan fungsinya sebagai tenaga kesehatan. Oleh karena itu, pihak Puskesmas berharap adanya sinergi antara tenaga kesehatan dan masyarakat sekitar
agar terciptanya masyarakat Tanjung Sari yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan sesuai dengan visi yang dimiliki oleh Puskesmas Kecamatan Tanjung Sari.